ada orang nan sakit, au safara atau dia musafir, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, dia dapat pahala macam dia sehat dan mukim. Walaupun zuhurnya 2 rakaat tetap dapat pahala 4. Qala ashabuna, ulama mazhab Syafi'i berkata, wala yushtaratu fil ajzi alla yata'attal qiyam. Tidak disyaratkan mesti memaksakan diri untuk berdiri. Wala yakfi adna masyaqqah. Tapi tak cukup kalau kesulitannya hanya adna. Adna kesulitan rendah. Sakit-sakit seketik. Tak bisa. Balil mu'tabar al-masyaqqatu zahiratu. Masyaqqah yang dianggap mu'tabar adalah kalau kesulitannya itu zahir kuat. Fa idza khafa masyaqqatan syadidatan. Kalau takut ada terjadi kesulitan yang berat, au ziyadata maradin, bertambah sakitnya gara-gara toga itu, au nahwi dzalik atau yang lain-lain, au khafa rakib, au khafa atau dia takut rakibas safina al-gharqa. Kalau dia naik ke atas perahu itu tenggelam, au dauran ra'si atau dauran ra'si, pusing kepalanya. Kalau toga berkunang-kunang, shalla qa'idan, maka dia duduk solat wala i'adah, dan tidak perlu solatnya diulang. Kenapa mereka boleh duduk? Kenapa boleh 2 rakaat? Kenapa boleh tidak berdiri? Karena tidak ada satu dalam dirinya. Istita'. Berikutnya. Ke halaman terakhir. Cuma 3 halaman. Halaman yang kedua, paragraf ketiga terakhir. Halaman kedua. Sahibus san'atis syaqati. Orang yang kerjanya berat. Kerja di pembakaran batu di Tenayan. Alladzi yahtaju hirfatuhu li tahsili nafaqatihi. Kalau tidak membakar batu, maka tak ada nafkah. Wa nafaqatu iyalihi. Kalau tak membakar batu, anak istri tak makan. Yajibu alaihi an yusyari' fis siyam waqtal fajri ba'da tahqiqin niyati. Maka dia tetap wajib berniat dan makan sahur. Tetap nawaitu shoma qadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bangkitlah membakar batu tadi. Bau 2-3 batu meleleh. Summa yashra'u fi amalihi wa takassubihi. Kemudian dia terus bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun syadidatun. Kalau tiba-tiba di tengah perjalanan dia menghadapi kesulitan yang sangat ghairu mu'tadatin, yang tak biasa, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisanya berpuasa, jazalahu al-fitru dzalikal yaum. Maka bolehlah dia berbuka. Jadi bukan dari awal dibangunkan istri, abang tak puasa, boleh kojo siang kok. Bukan waktu siang, dari sahur tuh dia tetap makan sahur. Siang kesulitan baru. Wa yulzimuhu qada'uhu, maka dia wajib mengqada' fi mustaqbali ayyamihi, nanti di masa akan datang. Itulah makna fa'iddatum min ayyamin ukhar hina yatayassara lahul qada', ketika mudah bagi dia untuk mengqada'. Jaa fil fatawa al-hindiyah, ada dalam kitab fatwa-fatwa ulama India. Al-muhtarifu al-muhtaju ila nafaqati, orang yang punya pekerjaan berat tapi dia perlu memberi makan nafkah istrinya. Lau ishtaghala bihirfatihi, kalau dia tetap bekerja dengan pekerjaan yang berat itu, yalhaquhu dararun, lalu kemudian dia terkena darar mudarat, mubihun lil fitri, yang membuat dia boleh berbuka, yahrumu alaihil fitru, haram bagi dia berbuka, qabla an yamrada, sebelum dia kena mudarat itu. Sebelum dia sakit, sebelum datang uzurnya, sebelum datang mudarat, tak boleh dia berbuka. Kada fil qunyah, begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Qunyah. Referensinya ada di nomor 4. Halaman terakhir. Qala al-Buhuti. Imam al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali. Imam al-Buhuti berkata, wa qala Abu Bakar al-Ajizi, al-Ajiri, man san'atuhu syaqatun, siapa yang pekerjaannya syaqah, berat,
Fa in khafa bisawmi talafan, kalau dia takut kalau dia puasa itu dia akan binasa, talaf, aftara, maka dia boleh berbuka, wa qadha, dan dia wajib mengqadanya. Fa illam yadurrahu, tapi kalau tidak memudaratkan, tarkuha ismun, maka dia berdosa kalau berbuka. Wa illam yantafit tadarrur bitarkiha, fala isma alaihi bil fitri lil uzri. Kalau tidak ada mudarat meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya berbuka. Terakhir. Sekarang al-hamil wal murdi. Al-hamil wal murdi juga tak ada di dalam dirinya itu istita'ah. Al-hamil, perempuan yang hamil. Ustaz, al-hamil itu kan muzakkar. Hamila, yahmalu, hamlan, hamilun. Yang hamil itu kan perempuan. Kenapa tidak al-hamilatu? Karena tak ada laki-laki yang hamil. Maka tak perlu mu'annas. Yang dimu'annaskan itu kalau dia berkongsi dua. Ustazun, ustazatun. Mu'allimun, mu'allimatun. Talibun, talibatun. Maka dibuatkan mu'annas muzakkar. Kalau hanya dia mu'annas, maka kalimat muzakkar dipakai. Itulah dalil al-hamilu tidak disebut al-hamilatu. Karena tak ada laki-laki yang hamil. Begitu juga dengan al-murdi. Al-murdi, kalau menurut bahasa al-murdi'atu. Kenapa al-murdi di sini? Karena tak ada laki-laki yang menyusui. Al-hamilu wal-murdi'u allatani ajizata anis saum. Perempuan hamil dan menyusukan anak yang tak sanggup berpuasa karena tak ada istita'ah. Qala al-Imam an-Nawawi fil Majmu'. Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu', fa in khafat al-hamilu wal murdi'u ala anfusihima, kalau perempuan yang hamil dan menyusukan anak itu khawatir terhadap dirinya, aftarata, maka dia boleh berbuka, wa alaihi mal qada, maka dia wajib mengqadha dunal kafarah, tanpa membayar fidyah. Li'annahuma aftarata lil khauf ala anfusihima, karena dia berbuka itu sebabnya dirinya saja. Mudah mengingatnya. Kalau ibu hamil dan menyusukan anak itu tidak berpuasa karena dirinya, maka dia membayar qadha saja, tidak perlu membayar fidyah. Wajib alaihi mal qadha, dia wajib membayar qadha. Dunal kafarah, dia tidak perlu membayar fidyah. Kal marid, status dia sama macam orang sakit. Wa in khafata ala waladaihima, tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, ibu kenapa makan, Bu? Ibu kan sehat. Saya sehat, Pak Ustaz. Anak saya ini. Kenapa anak bapak ibu sakit-sakitan? Ayahnya letoy. Aftarata, maka dia wajib berbuka, wa alaihi mal qadha, maka dia pun juga wajib mengqadha badalan anis shaum. Bagaimana dengan kafarahnya? Ikhtilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ikhtilaf, 3 pendapat. Fa fil kafarati salasatu aujuh. Ada 3 pendapat. Kalau berbeda ulama mazhab, namanya salah satu aqwal. Kata Hanafi begini, kata Hambali begini, kata Syafi'i begini. Namanya salah satu aqwal. Ada qaul. Tapi kalau dalam mazhab itu tidak disebut qaul, tapi aujuh. Ada 3 wajah. Wajah yang pertama. 3 wajah itu maksudnya 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Qala fil disebutkan dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Yajibu an kulli yaumin muddun minat ta'am. Wajib 1 hari membayar 1 mud wa huwa shahih. Inilah pendapat yang saya pakai. Maka saya kalau ditanya, Ustaz, ibu hamil dan menyusukan anak bagaimana kalau tak puasa? Diqadha kalau hanya tak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Tapi kalau karena anaknya, maka kena qadha dan fidyah. Apa dasar Ustaz Abdul Somad itu? Memberat-beratkan. Saya mengambil dari mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan mazhab yang lain. Kita tak perlu pakai mazhab ini. Langsung ke Quran dan Sunnah. Berartinya imam mazhab kelima. Lambo masih membaca kitab mazhab sampai kini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Qala Ibnu Abbas.
Kata Ibnu Abbas, nusikhat hadhil ayah. Ayat ini dimansuh. Wa baqiyat lisyaikhil kabir wal ajuz. Maka orang tua renta, wal hamil wal murdi, orang hamil dan menyusukan, idza khafata, kalau dia khawatir anaknya, aftarata wa at'amata kulla yaumin miskinan. Maka dia berbuka dan memberi makan orang miskin. Wasani, pendapat yang kedua. Innal kafarata mustahabbatun. Wajib mengqadha dan membayar fidyahnya mustahab. Dianjurkan.